Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Itu adalah tanda keabadian. Aku tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah sebuah keberuntungan atau kemalangan, tetapi di masa depan kamu akan mengalami banyak kesulitan bahkan kesedihan, ucap Luo Feng menjelaskan. Ayah, maksudnya? Tanya King Ruo. Itu adalah materai dari langit, sebagai tanda bahwa dirimu akan menjadi seorang pelindung benua, lebih tepatnya seorang penguasa. Tetapi untuk menjadi seorang penguasa kamu akan mengalami banyak kesulitan dan kesedihan, jawab Luo Feng sambil menatap King Ruo dengan sedih. Jiwa King Ruo bergetar, kegundahan mulai menguasai hatinya, kata-kata yang lebih menakutkan hatinya adalah kata kesedihan, terutama tatapan sedih Luo Feng. Ayah, apakah ada cara untuk menghapus tanda ini? Tanya King Ruo. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tanda itu akan lenyap saat sang pemilik tubuh mati, dan dia akan mencari tubuh yang baru. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Aku percaya kamu mampu melewati semuanya dengan baik, sudah terbukti hingga saat ini. Sudah begitu banyak cobaan yang telah kau lewati, aku yakin kamu mampu menuntaskannya, ucap Luo Feng. Baik ayah, balas King Ruo dengan lemah. Kenapa kau seperti itu? Kemana King Ruo yang dulu, King Ruo yang penuh semangat? Ucap Luo Feng sambil mengguncang-guncang bahu King Ruo. King Ruo lalu tersenyum hangat. Dirinya merasa semua kesulitan yang dialaminya hanya akan membuatnya semakin kuat, bahkan kesulitan itu mampu dilewatinya. Ruo dengan menjadi kuat, dirimu dapat melakukan apa saja, termasuk untuk melakukan sesuatu yang mustahil, ucap Luo Feng menyemangatinya. Ayah, aku rasa pembicaraan kita menyimpang, karena sebelumnya tujuanku adalah untuk menanyakan tentang artefak terlarang. Apa ayah mengetahui tentang artefak terlarang itu? Tanya King Ruo. Luo Feng tersenyum sambil menunjukkan sebuah cincin giok hijau yang ada di jari telunjuk kanannya. Bagaimana bisa? Ucap King Ruo terkejut saat melihat cincin itu tiba-tiba muncul. Sang pemilik dapat menunjukkannya kapan saja, dan semua orang yang tidak berhak melihatnya tidak akan pernah melihat benda ini, ucapnya menjawab rasa penasaran King Ruo. Aku rasa dirimu sudah tahu unsur penyusun cincin giok hijau ini. Selain itu, manfaat serta kekuatan yang dimilikinya. Lalu apa yang ingin kau tanyakan? Ucap Luo Feng. King Ruo menatap cincin di jari tangan Luo Feng dengan kagum. Ternyata setelah dilebur, bentuknya sangat indah, seperti cincin biasa dengan warna hijau yang mengkilap. Apakah cincin ini dapat dihancurkan? Tanya King Ruo. Hahaha. Luo Feng tertawa. Ruo tentu saja cincin itu dapat dihancurkan, dan adapun yang dapat menghancurkan benda ini adalah sang pemilik, karena sudah pasti sang pemilik tentu kekuatannya melebihi cincin itu sendiri, jawab Luo Feng menjelaskan. Itu berarti yang dapat menghancurkannya adalah seorang penguasa itu sendiri, ucap King Ruo. Benar. King Ruo terdiam. Pikirannya mengalami kebuntuan mengingat benda yang begitu berharga tetapi telah dihancurkan. Ayah guru, siapa sang penguasa yang begitu gila yang telah merusak pusakanya sendiri? Tanya King Ruo. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Ruo tidak ada orang gila yang akan melakukan hal itu. Lagi pula apakah kau tidak tahu, bahwa begitu banyak orang yang mencarinya bahkan mereka bertaruh nyawa untuk hal itu, balas Luo Feng. King Ruo semakin dibuat bingung. Ruo ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, seorang penguasa benar-benar gila dan menghancurkan pusakanya sendiri. Kedua, terjadinya pertempuran antar penguasa, sehingga salah satu penguasa menggunakan kekuatan cincin untuk menghancurkan lawannya. Dan ketiga, seorang penguasa menemukan cincin itu dan menghancurkannya. Ayah, aku ingin menanyakan alasan yang ketiga, mengapa bisa demikian? Ruo
Mana ada dua raja dalam satu tempat? King Ruo memaknai pernyataan itu bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh tawanan dari klan Dewa Udara, yang mengatakan bahwa mereka sangat membutuhkan cincin itu agar dapat bertahan di daratan ilahi. Itu berarti, muncul salah satu tawanan dari klan Dewa Udara. Mata tuanya menatap King Ruo dan Luo Feng dengan ketakutan. Aku ingin menanyakan alasan, mengapa kalian begitu berambisi mencari artefak terlarang di daratan tengah ini? Ucap King Ruo. Karena kami sangat memerlukannya terutama untuk bertahan di daratan ilahi, jawabnya terbata-bata. Oh, apakah kau ingin menipu kami? Apa kau tidak mengenal orang yang ada di hadapanmu ini? Tanya King Ruo. Tawanan itu terdiam, dia menatap Luo Feng dengan tubuh bergetar. Penguasa Agung Selatan, ucapnya sambil menundukkan kepala. Kau telah berani memberikan pernyataan yang berbeda dengan mengatakan bahwa kalian memerlukan cincin itu untuk bertahan di daratan ilahi, tetapi aku memahami bahwa kalian akan melakukan pemberontakan kepada tuan kalian. Apakah benar? Ucap tanya King Ruo dengan nada yang sangat dingin. Tawanan itu menganggukkan kepalanya. King Ruo akhirnya memahami bahwa orang-orang yang datang dari daratan ilahi sebelumnya adalah kelompok pengkhianat yang sepertinya mencari kekuatan untuk mengkudeta pemimpin sah mereka. King Ruo lalu melempar tawanan itu kembali ke dalam dunia jiwanya. Ruo, aku minta maaf atas keterlambatan dan ketidakhadiranku dalam kekacauan yang telah terjadi di wilayah barat sebelumnya. Itu karena aku berada di dalam badai ruang dan waktu, ucap Luo Feng. King Ruo terkejut. Ayah guru, mengapa bisa demikian? Luo Feng lalu menceritakan bahwa sebenarnya dirinya akan kembali ke daratan ilahi, tetapi portal teleportasi yang digunakannya mengalami kekacauan hingga akhirnya dia terjebak. King Ruo menatap Luo Feng dengan kagum, karena mampu bertahan dalam badai ruang dan waktu. Ayah, tidak ada yang perlu dimaafkan. Justru aku merasa senang karena ayah guru dapat kembali, ucap King Ruo senang. Luo Feng juga menjelaskan alasan dibalik peristiwa tersebut. Ruo, badai ruang dan waktu adalah tempat yang sangat tidak bersahabat dengan siapapun, bahkan tingkat Raja Dewa hingga Kaisar Dewa akan kesulitan berada di tempat itu. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang maka semakin kuat pula badai yang menerpanya, ucap Luo Feng menjelaskan. King Ruo memahami hal itu dan terbukti saat dirinya juga pernah mendapat serangan badai ruang dan waktu ketika keluar dari dunia neraka kuno. Ayah, coba lihat ini, ucap King Ruo sambil mengeluarkan pecahan artefak terlarang. Ruo, ini. Iya ayah, aku telah mengumpulkan ketujuh pecahan cincin giok hijau. Kini aku tinggal menyatukannya kembali, tapi memang, menyatukannya adalah hal tersulit, dan bejana langit hanya ada di daratan ilahi. Ayah guru, apakah tidak ada cara lain untuk menyatukannya? Luo Feng menggelengkan kepalanya, satu-satunya cara adalah pergi ke daratan ilahi dan menyatukannya dengan bejana langit, tetapi itu tidak mudah karena bejana langit juga merupakan benda langka yang diperebutkan oleh semua orang. Itu berarti aku harus pergi ke daratan ilahi, ucap King Ruo sambil menatap ke arah Luo Feng. Luo Feng hanya menganggukkan kepalanya. Ruo, setidaknya dirimu telah memiliki ketujuh pecahan itu, dan kamu hanya menunggu proses hingga menjadi kuat lalu pergi ke daratan ilahi, ucap Luo Feng. Baik ayah, balas King Ruo. King Ruo dan Luo Feng terus melakukan perbincangan mereka dengan hangat sampai Zishu dan King Ling kembali. Kakak, ucap Zishu sambil menghampiri King Ruo dan duduk di pangkuannya. Mata Luo Feng bersinar saat menatap kehadiran Zishu. Zishu, apakah kau ingin menjadi muridku? Zishu terdiam, lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo. King Ruo tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Zishu bersedia guru, ucapnya dengan senang. Senyum sumringah terpancar dari wajah Luo Feng. Zishu, beri penghormatan pada guru, ucap King Ruo lembut. Zishu yang masih kecil itu lalu mengambil sikap berlutut dan bersujud sebanyak 3 kali di hadapan Luo Feng. Murid memberi hormat pada guru. Baiklah, dengan ini kamu telah sah menjadi muridku dan kamu adalah murid keduaku, ucapnya dengan senang. Baiklah ayah guru, kami akan pergi.
Apa yang akan ayah guru lakukan selanjutnya? Tanya King Ruo. Aku akan tetap berada di dunia kecil ini menunggu waktu tiba hingga akhirnya Zishu datang di tempat ini untuk berlatih bersamaku, jawab Luo Feng. Ayah guru, jika ada sesuatu, hubungi aku dengan pesan giok jiwa, karena dalam waktu 2 atau 3 tahun ini, aku juga harus menjadi kuat, dan aku akan kembali melakukan perjalananku. Pertama aku akan kembali ke Sekte Gunung Emas dan melanjutkan perjalananku ke wilayah timur, ucap King Ruo. Luo Feng menerawang. Wilayah timur adalah wilayah yang sangat misterius, ucap Luo Feng. Apakah ayah guru pernah pergi ke tempat itu? Tanya King Ruo. Ruo semua tempat di benua teratai biru pernah aku kunjungi, tetapi yang paling kacau dan aneh menurutku adalah wilayah timur. Yang pastinya semakin berbahaya tempat itu, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya yang tersimpan di dalamnya, jelas Luo Feng. King Ruo menganggukkan kepalanya dan memahami hal itu, karena di Pulau Nanren dia telah bertemu dengan tetua Hyundai dari klan pedang. Ayah guru, apakah Anda mengetahui dan pernah mengunjungi para klan abdi? Luo Feng menatap King Ruo lalu menggelengkan kepalanya. Aku merasa bersalah pada mereka, ucapnya lirih. Luo Feng merasa bersalah, karena setelah dia tersingkirnya dari daratan ilahi, para klan abdi juga mengalami imbasnya. Setidaknya ayah guru datang menemui mereka, karena mereka sangat merindukan kehadiran sang pemimpin. Saat ini aku telah menemukan 3 klan abdi, ucap King Ruo sedih, karena Luo Feng ternyata memiliki perasaan seperti itu. Pantas saja dirinya selama ini bersembunyi di dalam dunia kecil. King Ruo lalu menceritakan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh para klan abdi yang telah ditemuinya. Baiklah, jika ada waktu aku akan mengunjungi mereka, ucap Luo Feng lirih. Setelah berbasa-basi, akhirnya King Ruo meninggalkan dunia kecil tersebut. Setelah kepergian King Ruo, Luo Feng mengarahkan pandangannya di sekitar tempat itu, lalu memasuki bagian dalam istana petir kuno. King Ruo muncul di perbatasan selatan benteng kota perak. Kakak, aku lapar, ucap Zishu manja. King Ruo tersenyum melihat tingkah manja Zishu yang tidak mau turun dari gendongannya. Mereka bertiga lalu melangkahkan kaki mendekati benteng kota. Tuan, tolong tunjukkan identitasnya, ucap prajuritnya menyapa kedatangan King Ruo dengan ramah. Zishu ingin marah tapi tindakannya segera dihentikan oleh King Ruo. King Ruo tersenyum. Sepertinya mereka tidak mengenaliku, batinnya lalu mengarahkan pandangannya pada King Ling. Apa, istriku, sejak kapan dirimu menggunakan cadar? Tanya King Ruo terkejut. Aku tidak ingin menyusahkanmu, lagi pula apakah kita akan membuat Zishu kecewa? King Ruo menganggukkan kepalanya lalu menyerahkan lencana klan Tian. Oh, Anda orang dari jauh, silakan masuk tuan, prajurit itu dengan ramah lalu mempersilakan King Ruo memasuki kota. Memasuki kota, kakak, mengapa mereka tidak mengenalimu? Zishu, apakah kau tidak melihat keadaan kakak seperti ini? Dirimu saja mengatakan kakak jelek apalagi mereka, ucap King Ruo menggodanya. Kakak, Zishu minta maaf, ucapnya sambil mengeratkan pelukannya hingga membuat King Ruo dan King Ling tertawa. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah penginapan mewah di kota Perak, dan memasuki restoran penginapan itu, lalu memesan makanan dan minuman. Kakak di mana keponakan kecilku? Tanya Zishu dengan sangat penasaran. Sebelumnya saat pergi ke Gunung Petir, Zishu juga menanyakan King Yongjun tetapi lupa dijawab oleh King Ruo. Zishu, Jun sedang berada di dalam dunia jiwa. Apakah kamu merindukannya? Tanya King Ruo. Zishu hanya menganggukkan kepalanya dengan wajah bingung. King Ruo tersenyum lalu menjelaskan padanya bahwa King Yongjun sedang ada di dunia jiwa, yaitu sebuah dunia kecil yang terdapat di dalam jiwa seseorang dan dunia itu dapat ditinggali oleh makhluk lainnya. Apakah kau ingin menemuinya? Zishu menganggukkan kepalanya. Tentu saja, karena aku ingin melihat seperti apakah dunia itu, ucapnya penasaran. Baiklah, kakak akan membawamu ke dalam dunia jiwa, tetapi sebelumnya kita akan menemui ayah terlebih dahulu. Baik kakak, jawab Zishu dengan penuh semangat.
Tidak lama kemudian, para pelayan datang dengan membawa berbagai makanan dan minuman terbaik di tempat itu. Mereka bertiga lalu menikmati makanannya dengan tenang. Di wilayah terlarang klan King, King Xia dan King Peng terlihat sedang berkultivasi dengan tenang sambil menyerap kristal jiwa yang terhampar di hadapan mereka. Aura kultivator dewa tingkat puncak merembes dari tubuh mereka sehingga menggetarkan udara yang berada di sekitar gua. Di luar gua, beberapa murid juga sedang duduk berkultivasi dengan tenang sambil menyerap buah abadi. Tiba-tiba ketenangan mereka terusik dengan kehadiran 3 aura yang mendekat gua. "Siapa yang begitu lancang?" ucap salah satu tetua yang berjaga merasa geram. Saat mereka melihat yang muncul adalah King Ruo, kemarahan mereka mereda dengan cepat. Secara status mereka patut dihormati, tetapi secara kekuatan, mereka adalah semut di hadapan gajah. Selain itu, kekuatan yang mereka miliki itu karena kontribusi dari King Ruo. Mengapa dia begitu kurus? Tetua tersebut merasa sedih. "Tetua, aku ingin menemui ayahku," kata-kata King Ruo membuyarkan lamunan tetua tersebut. Ruo mereka ada di dalam gua," jawab tetua tersebut gelagapan. "Terima kasih tetua," ucap King Ruo sambil memberikan beberapa buah abadi serta kristal jiwa. Tetua tersebut merasa sangat senang. "Ruo terima kasih," balasnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. King Ruo tersenyum hangat sambil menganggukkan kepalanya lalu meninggalkan tetua tersebut. King Ruo lalu memasuki gua, dan disambut dengan tatapan tajam King Xia dan King Peng. "Ayah." Sishu lalu turun dari gendongan King Ruo dan menghampiri King Peng. "Sishu, kalian." "Ruo apa yang terjadi denganmu?" tanya King Peng terlihat sedih dan penasaran. King Ruo tidak menjawab pertanyaan itu tetapi menghampiri mereka dan memeluknya dengan erat. "Ayah senang bertemu denganmu, kakek." King Ruo dan King Ling lalu duduk di atas kursi yang tersusun di dalam ruangan itu. Untuk menjawab rasa penasaran mereka, King Ruo lalu menjelaskan keberadaannya selama ini. King Xia dan King Peng sangat terkejut. Mereka berdua tidak menyangka ternyata ada tempat seperti itu. "Ruo di mana letak Pulau Nanren itu?" tanya mereka. "Ayah, kakek, Pulau Nanren itu berada di wilayah selatan bagian barat. Jika ingin pergi ke sana maka kita akan singgah dulu di kota kecil yang berada di pinggir danau tersebut, yaitu Danau Nanren. Untuk tiba ke tempat itu memerlukan waktu 2 hari perjalanan." Mereka terus berbincang-bincang hingga menjelang malam. Sishu bahkan telah tertidur di pangkuan King Peng. "Ayah, kakek, kami akan undur diri. Kapan-kapan aku akan mengunjungi kalian lagi," ucap King Ruo lalu meraih tubuh Sishu dan mengendongnya. King Peng terlihat sangat bahagia saat melihat putranya sangat menyayangi adiknya. "Baiklah, kami akan menunggumu karena banyak hal yang kami bicarakan," jawab King Xia. Setelah kepergian King Ruo, King Xia dan King Peng kembali melanjutkan kultivasinya. King Ruo dan King Ling meninggalkan wilayah terlarang klan dengan menggendong Zishu yang telah tertidur lelap. "Serahkan padaku," ucap King Ling lalu memeluk tubuh kecil itu. "Ling aku ingin kamu memasuki dunia jiwaku, dan menidurkannya di sana." "Baik." King Ruo lalu membuka celah dimensi dunia jiwanya dan membiarkan King Ling memasukinya dengan tenang. Sepeninggalan King Ling, King Ruo lalu pergi ke villa bambu emas dan melaporkan pada ibunya, Ling Yun, bahwa Zishu sedang bersama dengan King Ling. Di dunia jiwa, King Ling membawa Zishu ke istana giok biru dan menidurkannya sambil mengawasi King Yongjun yang masih berada di dalam bola kristal. "Nyonya," ucap Si Yi menyapa kehadiran King Ling dengan hormat. "Si Yi, apakah ada hal-hal aneh?" "Tidak ada Nyonya, Tuan muda baik-baik saja." "Baiklah, lakukan tugasmu." "Baik Nyonya." Setelah melakukan percakapan kecil dengan Si Yi, King Ling lalu pergi ke istana giok biru untuk menidurkan Zishu yang masih berada dalam gendongannya. King Ruo masuk ke dalam kamarnya lalu pergi ke dunia jiwa lalu muncul ke wilayah utara untuk melatih skill baru yang didapat dari Pulau Nanren, yaitu Suling Giok Hijau. Suling Giok Hijau merupakan senjata ilusi yang sangat kuat. Jika dimainkan dengan nada tinggi tidak beraturan,
suara suling itu dapat merusak emosi serta memecah konsentrasi bertarung lawan. Jika yang dimainkan adalah nada indah, maka kekuatannya dapat menenangkan siapa saja. Sayup-sayup nada suling bergema di dunia jiwa, sehingga mengejutkan semua orang. Siapa yang memainkan suling dengan nada yang begitu indah? Tanya Husan dan yang lainnya penasaran. Nada yang begitu menenangkan, ucap Hulibai sampai menajamkan pendengaran dan memejamkan matanya meresapi nada itu. Di istana giok biru, Qingling yang sedang menemani Zishu sampai keluar dari kamar mencari sumber suara tersebut. Siapa yang memainkan suling dengan nada yang begitu indah ini? Batinnya penasaran lalu bergerak ke arah sumber suara. Di wilayah barat dunia jiwa, wajah para tawanan menegang. Mereka selalu ketakutan saat suling itu dimainkan. Selama di Pulau Nanren, mereka menjadi objek latihan King Ruo dalam mengasah skillnya dalam memainkan suling tersebut. Berdasarkan penjelasan Ming Kongqi, suling giok hijau yang King Ruo miliki adalah senjata tingkat dewa yang merupakan senjata seorang kultivator hebat dari daratan ilahi yang sangat terkenal, yaitu Shen Wang, seorang kultivator dewa surga yang berasal dari wilayah barat dari klan Dewa Dalu. Yang menjadi pertanyaan, mengapa suling itu ada di daratan tengah? Apakah Shen Wang telah jatuh? Nada indah yang dimainkan oleh King Ruo tidak seindah di pendengaran mereka, bahkan suara suling itu sangat menakutkan bagi mereka. Di pojok ruangan, Guang Zhao menutup kupingnya dengan wajah pucat pasi. Sebagai orang biasa, mendengar nada suling dengan kekuatan tenaga dalam benar-benar merusak pikirannya. Sebenarnya Ming Kongqi dan yang lainnya ingin tertawa, tetapi mereka takut dengan ancaman Zilong yang mengatakan bahwa mereka juga akan mengalami hal yang sama seperti Guang Zhao, sehingga mereka berusaha menahan tawanya. King Ruo yang sedang fokus memainkan sulingnya dikejutkan dengan kedatangan Qingling. "Ling Er, apakah kau terganggu?" tanya King Ruo. Qingling menggelengkan kepalanya. "Aku bahkan sangat ingin mendengarnya sekali lagi, kakak, jika boleh aku tahu, jenis senjata apa itu?" King Ruo lalu menjelaskan bahwa suling giok hijau adalah senjata ilusi tingkat dewa yang merupakan milik seorang kultivator dewa tingkat surga yang berasal dari daratan ilahi. Tetapi yang tidak King Ruo ketahui, mengapa suling giok itu tiba-tiba ada di daratan ilahi. Selain itu, King Ruo juga menjelaskan kekuatan dan cara menggunakannya dan salah satunya adalah yang barusan dia lakukan. Qingling nampak terkagum-kagum saat mendengar penjelasan tersebut. "Kakak, boleh aku mendengarnya sekali lagi?" King Ruo tersenyum. "Kemarilah," ucapnya lalu memainkan nada yang indah hingga akhirnya Qingling tertidur. Pagi hari, Zishu terbangun dari tidurnya dengan terkejut. Matanya yang indah berkedip-kedip saat melihat dirinya berada di sebuah ruangan yang begitu indah. "Di mana kakak Ling?" Dengan kepala celingak-celinguk lalu turun dari tempat tidur. "Tolong, kakak Ling, tolong!" teriaknya. Suaranya bergema di seluruh tempat mengejutkan semua orang yang di tempat itu. Husan dan yang lainnya secepat bayangan tiba di tempat itu dan menatap Zishu dengan heran. Tidak hanya itu, King Ruo dan Qingling juga tiba dengan tergesa-gesa. "Zishu, ada apa?" tanya King Ruo panik. "Kakak, itu," ucapnya sambil menunjuk Si Yi yang sedang melilit Yongjung yang berada di dalam bola kristal dengan wajah panik. Tiba-tiba semua orang yang ada di tempat itu tertawa terbahak-bahak, bahkan Si Yi juga ikut terkekeh-kekeh. "Kakak, apa ada yang salah? Selamatkan Yongjungku," ucapnya tanpa memperhatikan mereka yang mentertawainya. Wajah King Ruo sampai memerah, tidak pernah dia tertawa sampai seperti itu. "Zishu, itu Si Yi, dia sedang menjaga Yongjun untuk berlatih," ucap Qingling. "Tuan Putri." Si Yi menyapa Zishu dengan hormat. "Kakak, ular itu bisa berbicara." "Tentu saja, dia adalah ular putih bersayap yang merupakan hewan dewa tingkat langit." "Dia ular peliharaan kakak." King Ruo menggelengkan kepalanya. "Zishu, dia bukan peliharaan kakak, tetapi saudara dan keluarga kakak, serta semua yang ada di tempat ini," ucapnya merujuk pada Husan dan yang lainnya. Agar Zishu tidak banyak bertanya,
King Ruo lalu menjelaskan keberadaan mereka saat ini serta para penghuni lainnya termasuk Si Yi. Si Yi, maaf karena aku telah berburuk sangka padamu, ucapnya. Tuan Putri, tidak apa-apa dan wajar saja jika dirimu terkejut, karena memang baru pertama ini kita berjumpa, jawab Si Yi ramah. Baiklah, kebetulan kalian sudah datang di tempat ini, mari kita minum dulu. King Ruo lalu membawa Husan dan lainnya duduk di atas meja giok yang ada di halaman istana tersebut. Kakak, istananya indah sekali. Jika Zishu boleh tahu, siapa pemilik istana ini? Ucap Zishu. King Ruo mengusap-usap rambut Zishu dengan lembut. Ini istana keponakan kecilmu itu, sambil menunjuk Yongjun yang berada di dalam bola kristal. Apa? Zishu terkejut. Dirinya tidak menyangka bahwa istana megah nan indah tersebut milik Yongjun. Setelah Husan dan yang lainnya membubarkan diri, King Ruo lalu membawa Zishu ke berbagai tempat yang ada di dunia jiwa dan menjelaskannya. Menjelang sore mereka kembali lagi ke istana giok biru. Zishu, ini untukmu. King Ruo lalu memasangkan cincin berwarna biru keemasan pada jari jempol kanannya. Kakak, ini cincin apa? Ini adalah cincin penyimpanan tingkat dewa. Di dalamnya ada ribuan buah-buahan abadi dan puluhan juta permata jiwa, serta senjata dan berbagai kitab jurus tingkat tinggi. Kamu bisa menggunakannya ketika sudah memiliki kekuatan tenaga dalam, ucap King Ruo. Kakak terima kasih, sambil memeluk King Ruo dengan manja. Baiklah, sekarang kamu bisa beristirahat. Baik, Kakak Ling, temani aku, ucapnya manja. Baiklah, ucap King Ling dengan lembut. Kakak, aku pergi dulu, ucap King Ling. King Ruo tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, sebagai jawabannya. Setelah Zishu dan King Ling pergi, King Ruo lalu pergi ke aula kultivasi. Mata King Ruo menerawang. Sudah waktunya aku membuka kitab ke-6, batinnya. Saat ini dirinya telah membuka 5 kitab pusaka dari 7 kitab pusaka Dewa Luo. Kitab pusaka kelima sebelumnya adalah kitab tentang alkemis dan senjata, tetapi King Ruo tidak dapat membuat senjata dan obat-obatan karena keterbatasan waktu dan tidak adanya bejana yang dapat dia gunakan. Walaupun demikian, dirinya telah memiliki 2 inti api, yaitu inti api biru yang didapat dari Phoenix api di gunung leluhur dan inti api putih dari mutiara gunung api yang diambil dari rumah lelang sumber keabadian di neraka kuno. Kitab ke-6 pusaka Dewa Luo muncul dan mengambang. Setelah membuat segel tangan mantra formasi jiwa langit dan membuat kontrak darah dengan kitab itu. Tiba-tiba halaman pertama kitab terbuka. Petir abadi, sebuah teknik atau cara menggunakan kekuatan sejati petir, yaitu kekuatan yang merusak dan menghancurkan dan menghidupkan. King Ruo dengan penuh semangat lalu membuka halaman per halaman dan mempelajarinya dengan fokus dan tenang. Selama 3 hari, King Ruo fokus dan berusaha keras untuk mempelajari teknik itu. Teknik yang hebat memang sulit untuk dipelajari, batinnya, karena dirinya cukup dipusingkan dengan cara-cara yang diajarkan dalam kitab tersebut sambil terus mempelajarinya sehingga 2 hari kemudian, King Ruo menghentikan latihannya. Walaupun belum sepenuhnya menguasai teknik petir abadi, tetapi secara garis besar dia telah memahami dan mengetahuinya, bahkan dapat mempraktikkan dalam skala kecil. Tampak petir hitam keemasan yang tampak transparan sesekali muncul di tangannya. Petir tanpa bentuk dan warna. King Ruo akhirnya menyadari, dalam pertarungan dengan klan Dewa Luo Trah kedua sebelumnya, serangan petir yang diterimanya tidak terlalu mematikan, itu mungkin karena mereka tidak mempelajari teknik petir abadi. Setelah menghentikan latihannya, King Ruo lalu pergi ke istana giok biru. Kedatangannya disambut oleh King Ling dan Zishu. Kakak, sudah selesai latihannya, ucapnya sambil menghampiri King Ruo dan memeluknya. King Ling hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat sikap Zishu yang begitu manja. Kakak Ruo, apa yang terjadi pada Jun Er? Seharusnya proses pemurnian itu telah selesai. King Ling menatap bola kristal putih dengan penasaran. King Ruo menganggukkan kepalanya. Ling Er, tenanglah. Kita akan menunggu beberapa saat lagi. Baru saja King Ruo selesai berbicara,
tiba-tiba bola kristal itu retak secara perlahan. Krak, krak, retakannya semakin besar. Dengan segera King Ruo memasang perisai ruang dan waktu untuk melindungi semua yang ada di tempat itu. Baru saja perisai ruang dan waktu diciptakan. Boom! Ledakan dahsyat terjadi, hingga mengirim Si Yi terbang berapa meter. Oh, tidak, teriak King Ruo. King Ruo dengan panik meraih tubuh Yongjun yang mengambang dan memeluknya dengan erat lalu membawanya turun. Tampak wajahnya pucat pasi. Kakak Ruo, ada apa? King Ling mulai panik sambil meraih tubuh Yongjun dari pelukan King Ruo. Nak, bangun nak, ucapnya sambil mengedarkan kekuatan kehidupan dan pemeliharaan pada tubuh Yongjun yang tidak sadarkan diri. King Ling mulai menangis, dan tangisannya semakin menjadi-jadi saat tubuh itu tidak bereaksi sama sekali, bahkan aura kehidupan di dalam tubuhnya mulai meredup secara perlahan. Si Shu yang awalnya terkejut mulai menangis. Kakak Ruo, apa yang terjadi dengan Yongjunku? King Ruo terdiam. Lututnya terasa lemas sehingga dia tersungkur sambil menatap King Yongjun yang kini hampir kehilangan aura kehidupan. Kakak, putra kita GG. Apa yang telah GG lakukan? Ucap King Ling terus menangis sambil menatap King Ruo kini juga telah mulai meneteskan air mata. Tangan King Ruo bergetar, bahkan untuk menyentuh Yongjun saja dirinya hampir tidak mampu. Oh tidak, aku telah membunuh putraku sendiri, ucapnya sambil menatap telapak tangannya yang tampak bergetar. Dari semua teknik dan mantra yang telah dilakukan dalam ritual tersebut, satu pun tidak terlewatkan, tapi mengapa bisa membunuh Yongjun? Sayang, bangun sayang, jangan tinggalkan ibu. Oh, tidak, Jun-er, bangun nak, ucap King Ling. King Ling hampir kehabisan nafas karena rasa sesak di dadanya. Sambil mengedarkan kekuatan kehidupan dan pemeliharaan dan meningkatkannya menjadi lebih pekat. Apakah ini salah satu kesedihan dari tanda itu? Batin King Ruo mengingat percakapannya dengan Luo Feng sebelumnya. Kakak, ucap King Ling hampir pingsan saat merasakan aura kehidupan mulai memudar. King Ruo mengiris telapak tangannya dan mengeluarkan darah Dewa Luo dan Dewa Ling lalu mengirimnya pada tubuh Yongjun. Tubuh Yongjun hanya bergetar sebentar, tetapi aura kehidupannya kini benar-benar menipis seperti sehelai rambut. Jun-er, bangun nak, bangun. Oh tidak, kakak, putra kita kakak, ucap King Ling menangis sedih. Hati dan perasaannya benar-benar hancur. Sungguh dirinya tidak sanggup dan mampu lagi untuk melihat putra yang dilahirkan akan tiada di dalam pelukannya. Buk, King Ling tiba-tiba pingsan. Dengan segera King Ruo meraih Yongjun yang terlepas dari pelukannya dan menopang tubuh itu dan memeluknya. Si Shu hanya bisa menangis. Yongjun, ucapnya sambil berusaha menyentuh tubuh kecil yang hampir kehilangan nyawa itu. Selas, kekuatan petir keluar dari tangannya lalu terlihat mengejutkan tubuh Yongjun. King Ruo menatap Zishu dengan terkejut. Dengan segera dirinya mengeluarkan kekuatan petir biasa dari tubuhnya lalu mengirimnya pada tubuh Yongjun. Oh langit, tolonglah, ucap King Ruo dengan putus asa. King Ruo mengirimkan petir hitam keemasan pada Yongjun yang kini telah berubah menjadi pucat dan bibir yang mulai membiru. Oh langit, ucapnya semakin lirih saat kekuatan petir yang dialirkan tidak memberikan perubahan. Aura jiwa yang kini hanya terlihat seperti seutas rambut perlahan mengecil hingga membentuk setitik cahaya. Jun-er, maafkan ayah nak. Di halaman istana giok biru, semua yang hadir kini telah menangis, bahkan Si Yi telah menangis terisak-isak. Jiwa mereka terasa hancur, terlebih lagi pertemuan mereka dengan putra sang penguasa hanya beberapa saat, setelah itu mereka harus berpisah kembali dengan cara yang menyedihkan. Ah, teriak King Ruo lalu mengeluarkan seluruh kekuatannya. Selas, petir hitam keemasan transparan muncul dari tangannya. Selas, petir itu lalu masuk ke dalam tubuh King Yongjun secara perlahan. Walaupun tubuh Yongjun tidak bereaksi, tetapi aura kehidupan yang hanya setitik cahaya itu tidak lenyap, tetapi seperti bertahan. King Ruo terus mengirimkan kekuatan petir abadi. Semakin lama, aura kehidupan berupa titik cahaya itu lalu kembali membentuk benang emas yang semakin lama semakin membesar dan melebar.
Sepertinya ini berhasil, ucap Husan lalu mengirimkan kekuatan pada tubuh King Ruo yang hampir kehilangan kekuatan tersebut. Tindakan Husan lalu diikuti oleh para abdi yang lain. Aura kehidupan yang berbentuk benang emas tersebut lalu mulai bergerak dan menggulung, hingga membentuk sebuah bola kecil sebesar buah anggur. Semakin lama bola aura tersebut semakin membesar sehingga membentuk sebesar buah apel. Bos! Bola emas aura itu meledak. Dengan perlahan tubuh Yongjun menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Setelah cukup lama, tiba-tiba matanya membuka. "Ayah," ucapnya lemah sambil menatap ayah dan ibunya yang terlihat tidak sadarkan diri. "Ayah, apa yang terjadi dengan ibu?" ucap Yongjun lirih. "Jun-er, tenanglah. Jun-er, kamu sudah sadar." Sishu memeluk tubuh kecil itu. "Bibi kecil, Jun-er, tenanglah." Sambil menerima kekuatan yang diberikan oleh Husan dan yang lainnya, King Ruo terus mengirimkan kekuatan petir abadi pada tubuh Yongjun. "Husan, terima kasih. Kalian semua, kembalilah ke Istana Naga Emas dan pulihkan diri, ini sudah cukup," ucap King Ruo. "Baik penguasa," balas mereka walaupun terlihat keengganan di mata mereka. Setelah Husan dan yang lainnya pergi, King Ruo lalu menciptakan perisai ruang dan waktu lalu membawa tubuh Yongjun dan King Ling terbang secara perlahan ke dalam kamar istana giok biru. King Ruo membaringkan tubuh King Ling dengan perlahan, lalu membaringkan tubuh Yongjun di sampingnya. Seharian King Ruo mengirimkan kekuatan petir abadi pada Yongjun hingga membuat dirinya benar-benar kelelahan dan kehabisan tenaga. Buk, tubuhnya tumbang di samping tubuh Yongjun dan tidak sadarkan diri. Di dalam kamar itu, hanya Zishu dan Yongjun yang tersadar. Yongjun dengan tubuh lemah hanya bisa menatap ayah dan ibunya pingsan yang mengapitnya di kanan dan kiri tubuhnya. "Jun-er, istirahatlah, ayah dan ibumu juga sedang beristirahat," ucap Zishu menasihati Yongjun lalu meninggalkan kamar itu. "Baik bibi." Tengah malam King Ling tersadar dan mendapati dirinya telah berada di dalam kamar. "Jun-er, putraku," ucapnya sambil mengedarkan pandangannya. Tampak Yongjun tertidur dengan pulas di sampingnya. Tidak hanya itu, tampak King Ruo juga tertidur berada di sisinya. "Apakah aku bermimpi?" Tangannya yang lembut menyentuh wajah Yongjun yang tertidur dengan perasaan tidak percaya. Yongjun tiba-tiba membuka matanya. "Ibu, Jun-er." "Syat." Yongjun memberi isyarat pada ibunya supaya tidak membuat kegaduhan. "Ibu," ucapnya lalu memeluk King Ling. Tanpa terasa air mata King Ling menetes dan membasahi pipinya. Terbayang dengan jelas dalam ingatannya saat dirinya tidak sadarkan diri. "Jun-er," ucapnya sambil memeluk Yongjun dengan erat. "Ibu, aku baik-baik saja, tapi ayah. Ada apa dengan ayahmu?" "Ayah, dia pingsan bu." "Apa?" Yongjun lalu menceritakan bahwa King Ruo telah menggunakan seluruh kekuatan petir yang ada di dalam tubuhnya untuk menyelamatkan dirinya, bahkan telah dibantu oleh Husan dan yang lainnya. "Oh suamiku," ucapnya lalu meraih tangan King Ruo lalu mengirim kekuatan kehidupan dan pemeliharaan dari tubuhnya. King Ruo tersadar saat merasakan sebuah kekuatan merasuki tubuhnya secara perlahan. "Ling-er, aku baik-baik saja. Aku tahu kamu akan mengatakan hal seperti itu." "Diamlah," ucap King Ling sambil terus mengirim kekuatan pada King Ruo. Setelah cukup lama King Ling menghentikan tindakannya. Mereka berdua lalu memeluk Yongjun yang berada di tengah-tengah mereka dengan hangat. Mereka terdiam dan meresapi kebahagiaan yang merasuki jiwa mereka dengan tenang. Pagi hari, Villa Bambu Emas. "Hei Tianba, apakah kamu mengetahui kemana gurumu pergi?" tanya Ling Yun yang terlihat gelisah. "Nenek guru, aku bahkan tidak bertemu dengan guruku beberapa hari ini," balasnya. "Baiklah, lanjutkan latihanmu," balas Ling Yun lalu pergi meninggalkan He Tianba yang sedang berlatih. He Tianba terlihat bingung, mengapa Ling Yun menanyakan keberadaan King Ling padanya. Pikirannya menjadi tidak tenang, apakah telah terjadi sesuatu dengan guru? Batinnya lalu menghentikan latihannya. Dengan langkah terburu-buru, He Tianba lalu keluar dari ruangan itu dan mencari keberadaan King Ling. Di dunia jiwa King Ruo,
Sishu sedang menunggangi Tautau berkeliling menikmati pemandangan wilayah selatan dunia jiwa King Ruo. Aku ingin ke sana, ucapnya sambil menuju ke arah gazebo giok danau biru. Tautau lalu membawa tubuh kecil dan mungil itu dengan tenang dan singgah di tempat yang dimaksud. Sishu lalu duduk di tempat itu sambil memejamkan matanya. Terpaan angin sepoi-sepoi itu membuatnya mengantuk. Tautau hanya bisa menggelengkan kepala sambil duduk dengan tenang menjaga gadis kecil itu. Di dalam kamar istana giok biru, King Ruo terbangun. Walaupun kondisi tubuhnya masih belum pulih, tetapi dirinya sudah mampu untuk berdiri. "Ling Er, di mana putra kita?" tanya King Ruo tiba-tiba tersadar membangunkan King Ling. King Ling yang terkejut langsung terbangun. "Kakak, ada apa?" tanya King Ling. "Di mana putra kita?" ucap King Ruo lalu beranjak dari tempat tidur dan segera mencari keberadaan Yong Jun lalu diikuti King Ling. Dengan tergesa-gesa King Ruo dan King Ling melangkahkan kakinya keluar dari istana tersebut. "Kakak, apakah kau tidak merasakan auranya? Aku bahkan telah memindai dengan mata emas, tetapi..." King Ruo lalu memanggil Husan dan yang lainnya untuk mencari keberadaan Yong Jun. "Si, apakah kamu tidak melihatnya?" tanya King Ling mulai cemas. "Tidak ada nyonya, bahkan aku tidak pernah beranjak dari tempatku," ucap Si Yi menjelaskan. "Ini aneh, mengapa aku tidak bisa merasakan keberadaannya?" batin King Ruo sambil terus mengedarkan kekuatan jiwanya. "Kakak, apa yang sebenarnya terjadi?" "Ling Er, aku juga tidak tahu." Husan datang dengan tergesa-gesa. "Penguasa, dia ada di danau petir hitam." King Ruo dan King Ling saling berpandangan, lalu pergi ke danau petir hitam dan menemukan Yong Jun sedang berada di dalam danau. "Sud." King Ruo memberi tanda pada King Ling supaya tidak mengejutkannya. Mereka berdua lalu mendarat di pinggir danau dan memperhatikan Yong Jun yang sepertinya sedang menikmati sambaran petir yang berderak-derak pada tubuhnya. "Kakak," King Ruo lalu menjelaskan bahwa ritual yang telah dilakukan sebelumnya telah berhasil, dan kini Yong Jun sedang memulihkan kekuatannya, terutama untuk menyerap kekuatan petir yang merupakan inti dari kekuatan sejatinya. King Ling tampak senang. "Kakak Ruo, itu berarti..." "Benar, dia telah menjadi kultivator cilik. Dia tidak akan kalah kuat dari kakaknya. Zilong telah menjadi putra naga, maka Yong Jun akan menjadi putra dewa kita," ucap King Ruo senang. "Lihat, tingkat kultivasinya sudah berada di tingkat surga." Yang membuat King Ruo merasa bingung adalah dirinya bahkan tidak mampu merasakan keberadaan Yong Jun. Saat King Ruo dan King Ling sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Huli Hei datang dan melaporkan bahwa Zishu ada di gazebo giok danau biru dan tertidur di sana. King Ling dan King Ruo hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Baiklah, biarkan saja dulu, kami akan pergi ke sana." King Ruo sambil meminta Huli Hei untuk menjaganya. "Baik penguasa," jawab Huli Hei lalu pergi ke gazebo giok danau biru. Yong Jun yang sepertinya merasakan keberadaan orang lain di sekitar danau itu lalu menoleh. "Ayah, ibu," tampak wajahnya merasa bersalah. "Kemarilah," ucap King Ruo sambil tersenyum hangat. "Ayah, ibu, aku..." "Katakanlah, ayah dan ibu tidak marah," ucap King Ling dengan lembut. Yong Jun menceritakan bahwa dirinya merindukan petir seperti seseorang yang kehausan sehingga tidak dapat menahan diri lalu pergi ke danau petir. "Sebelumnya aku ingin melapor pada ayah dan ibu, tapi saat itu ayah dan ibu sedang tertidur," ucapnya. King Ruo dan King Ling sungguh terkejut dengan laporan itu. Seberapa banyakkah tubuhnya memerlukan kekuatan petir? King Ruo lalu mengeluarkan kekuatan petir abadi lalu mengirimnya pada tubuh Yong Jun. "Bagaimana rasanya?" "Sangat segar ayah," jawabnya senang. King Ruo terdiam beberapa saat lalu membuat segel tangan dan menciptakan sebuah kekuatan petir baru yaitu petir abadi dan melemparkannya pada danau petir hitam itu. "Jun Er, apakah dirimu sudah ingin berlatih?" "Iya ayah, aku ingin berlatih, supaya aku dapat menjadi kuat seperti ayah," katanya dengan mantap. King Ruo dengan bahagia mengusap-usap rambutnya. "Jika demikian, baiklah." King Ruo lalu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan tingkat dewa,
dan memasangkannya pada jari telunjuk Yongjun. Ini adalah cincin penyimpanan tingkat dewa, di dalamnya ada ribuan buah-buah abadi, dan jutaan kristal jiwa dan berbagai sumber daya lainnya. Mulai dari sekarang, kamu dapat berlatih dengan memakan buah-buah abadi ini. Jika masih kurang, kamu dapat memetiknya sendiri. Selain itu, seluruh benda di dalam dunia jiwa ini adalah milikmu dan kamu bebas untuk mengambilnya kapan saja. King Ruo melambaikan tangannya. Muncul 6 buah kitab. Jun-er, ini adalah 6 kitab pusaka Dewa Luo. Kamu dapat mempelajari secara bertahap. Pelajari kitab pertama dan seterusnya secara berurutan. King Ruo lalu menjelaskan kitab itu secara berurutan, mulai dari kitab pertama yaitu kitab dasar teknik kultivasi. Kitab kedua kitab jurus-jurus, kitab ketiga, mantra formasi, kitab keempat tentang hukum ruang dan waktu, kitab kelima tentang alkemis dan senjata, lalu yang terakhir kitab petir abadi. Jun-er, ada satu kitab terakhir yang belum ayah buka, dan ayah akan memberikannya padamu ketika dirimu sudah menguasai ke-6 kitab ini, ucap King Ruo sambil mengajarkan cara membuka kitab itu. King Ruo lalu membuat segel tangan yaitu membuat kontrak darah dengan mantra jiwa langit, lalu mengajarkannya pada Yongjun dengan teliti. Setelah selesai mengajarkan teknik mantra jiwa langit, sekali lagi King Ruo melambaikan tangannya. Tiba-tiba muncul pedang giok putih. Jun-er, ini adalah pedang terbang giok putih, merupakan senjata dewa tingkat tinggi. Gunakan kekuatan darahmu untuk melakukan kontrak darah dengannya, ucap King Ruo menjelaskan. Setelah menjelaskan berbagai hal tentang kultivasi secara panjang lebar, King Ruo lalu meninggalkan Yongjun di danau petir hitam itu. Ayah, ibu terima kasih, ucap Yongjun dengan bahagia lalu berlutut di hadapan kedua orang tuanya dengan hormat. Setelah King Ruo dan King Ling pergi, Yongjun mulai mempelajari kitab pertama Dewa Luo. Tidak lama kemudian, muncul Jin, Zan, Husan, Jin Han dan Xiewu. Tuan muda, ucap mereka menyapa Yongjun dengan sangat hormat. Yongjun tampak bingung sambil menatap Husan dan yang lainnya dengan heran. Melihat keheranan itu, Husan lalu menjelaskan bahwa mereka ditugaskan oleh King Ruo untuk melatih dirinya. Tuan muda, kami diminta oleh penguasa untuk melatih Anda, ucap Jin Han. Jika demikian, paman-paman terima kasih. Mohon bimbingannya, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Di gazebo giok Danau Biru. Ibu di mana? Ucap Zishu mengigau lalu membuka matanya. Tampak wajah-wajah hangat menatapnya dengan bahagia. Zishu, sepertinya kamu merindukan ibu. King Ruo lalu menggendongnya. Dengan lembut kepala itu mengangguk. Zishu rindu ibu. Baiklah, kita akan menemui ibu. King Ruo lalu membawa King Ling dan Zishu keluar dari dunia jiwa. Saat mereka keluar dari kamarnya, tampak Ling Yun dan He Tianba menatap mereka dengan tatapan penuh arti. Ruo-er, kemana saja kalian? Mengapa begitu lama membawa Zishu bermain? King Ruo menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan merasa salah tingkah di hadapan ibunya. Ibu jangan marah pada kakak Ruo, itu salah Zishu karena tidak ingin keluar dari dunia jiwa, ucapnya dengan senyum manisnya. Ibu, ucapnya lalu minta gendong pada Ling Yun. Dalam pelukan Ling Yun, Zishu lalu menceritakan semua hal yang dia diketahui tentang dunia jiwa, bahkan dia juga menunjukkan hadiah yang diberikan oleh King Ruo padanya dengan senang. Selain itu, Zishu juga menjelaskan bahwa dirinya telah menjadi murid Luo Feng. Apa? Ling Yun terkejut. Benar ibu, ayah guru sendiri yang memintanya, jelas King Ruo. Ruo-er, Ling-er, lalu kemana cucu ibu? Tanya Ling Yun penasaran. King Ruo dan King Ling tampak tersenyum-senyum. Jun-er, sedang berlatih bu, jawab King Ling. Dia sudah berlatih kultivasi. Tanya Ling Yun penasaran. Benar bu, bahkan dia saat ini sudah berada di ranah tingkat surga, ucap King Ling sekali lagi menjawab dengan senang. Ibu senang mendengarnya, ibu harap dia juga seperti kakaknya Zilong. Mereka lalu melanjutkan percakapan di gazebo Villa Bambu Emas. Pagi yang cerah menyinari kota Perak.
Sinarnya yang hangat menghidupkan kota perak menjadi penuh dengan hiruk-pikuk. Setelah 1 bulan sejak kembali dari Pulau Nanren, King Ruo terus menikmati kebersamaannya dengan keluarganya di klan King serta mengunjungi berbagai tempat di kota perak, sambil mengawasi dan memantau kekuatan klan King dan kota perak. Di halaman Villa Bambu Emas, telah hadir King Peng, King Xia, King Long, dan King Duan Ren. Selain itu, hadir juga Zishu yang telah duduk manis di pangkuan King Ruo. Di atas meja taman yang lebar telah tersedia berbagai makanan yang telah disiapkan oleh Ling Yun dan King Ling yang dibantu oleh He Tianba. Selamat makan, ucap Zishu dengan senang saat semua orang telah hadir. Mereka semua yang ada di tempat itu lalu menikmati hidangan yang telah disediakan dengan tenang. Percakapan ringan menyelingi kebersamaan itu hingga mereka selesai. Ayah mertua, kakek, dan paman Long, adapun tujuanku memanggil kalian semua di tempat ini adalah untuk memberitahu bahwa aku akan meninggalkan kota perak dan kembali ke Sekte Gunung Emas, ucap King Ruo membuka pembicaraan mereka. Aku harap klan King akan menjadi semakin kuat. Terlepas dari itu, aku juga ingin kalian semuanya selalu memberitahu keadaan klan padaku, ucap King Ruo. Mereka semua yang ada di tempat itu memperhatikan King Ruo dengan serius. Dan aku juga ingin memberitahu bahwa ada agenda besar yang akan aku laksanakan 3 tahun kemudian, dan ketika saat itu tiba, klan King telah siap, dalam arti siap melindungi diri. Ruo agenda apa yang dimaksud? Tanya King Xia penasaran. King Ruo lalu menjelaskan agenda yang akan dilakukannya 3 tahun ke depan. Kalian semua tentu telah mengetahui kekacauan di wilayah barat ini, dan itu adalah konspirasi yang telah diciptakan oleh aliran hitam yang berada di jantung benua teratai biru. Walaupun ada keterlibatan orang-orang dari daratan ilahi. Dalam 3 tahun ini aku telah menyusun kekuatan, dan berharap ketika masanya tiba, aku dapat menumpas mereka, sehingga tidak ada lagi kekacauan yang terjadi seperti di wilayah barat, ucap King Ruo menjelaskan. King Xia dan yang lainnya sangat terkejut, mereka tidak pernah menyangka bahwa kekacauan itu merupakan bentuk konspirasi yang telah dilakukan oleh 3 sekte raksasa yang ada di pusat benua teratai biru. Yang menjadi pertanyaan mereka adalah, mengapa sekte aliran hitam itu tidak langsung menyerang sekte Gunung Emas? King Ruo lalu menjelaskan bahwa jika mereka melakukan tindakan seperti itu, sekte aliran putih dan netral yang lain juga tidak akan diam. Selain itu, orang-orang dari sekte aliran hitam juga memiliki agenda tersembunyi yang harus diselidiki sesegera mungkin. Ruo itu berarti akan terjadi peperangan di jantung bunga teratai biru, ucap King Xia. King Ruo menganggukkan kepalanya dengan pelan. Tidak ada pilihan lain karena orang-orang dari aliran hitam yang memulai, selain itu mereka selalu saja melakukan hal-hal yang buruk. Keinginanku adalah bagaimana klan King bisa bertahan ketika terjadinya perang itu. King Xia dan yang lainnya menganggukkan kepala, dan mereka memahami maksud dan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan oleh King Ruo itu. Ayah mertua, kakek, paman. Aku ingin kalian semua merahasiakan kepergianku. King Ruo lalu menjelaskan alasannya, bahwa selama dirinya masih ada di kota perak, orang-orang dari oleh aliran hitam akan enggan untuk pergi ke barat. Selain itu, dia juga meminta untuk berhati-hati pada orang-orang dari aliran putih karena mereka juga sepertinya mulai memasuki wilayah barat untuk mencari artefak terlarang yang menurut mereka tidak ditemukan. Setelah bercerita panjang lebar, King Ruo lalu mengeluarkan sumber daya dalam jumlah yang sangat banyak dan memberikannya pada mereka. Dalam masa 3 tahun, aku yakin klan King akan menjadi klan terkuat. Bahkan bisa melampaui kekuatan sekte utama di jantung benua teratai biru, ucap King Ruo. King Ruo lalu memberikan kunci mantra perlindungan kota perak pada King Long, serta cara mengaktifkannya. Selain itu, dia juga memberikan bola-bola kristal berwarna biru yang merupakan mantra formasi tombak langit. Kakak, apakah kakak akan pergi? Tanya Zishu. King Ruo menganggukkan kepalanya. Zishu, berlatihlah dengan giat, hingga saatnya tiba, kamu dapat menyusul kakak di Sekte Gunung Emas. Zishu hanya menganggukkan kepalanya. Tampak kesedihan di matanya.
Tenanglah, aku akan menemani bibi guru. Ketika saatnya tiba kita akan pergi ke Sekte Gunung Emas bersama-sama. He Tianba menimpal. Benarkah? He Tianba menganggukkan kepalanya. Qingling menatap He Tianba dengan lekat. Guru, aku tidak ingin menyusahkan kalian dengan kehadiranku. Sebaiknya aku berlatih dulu di tempat ini hingga menjadi kuat, dan saatnya tiba aku akan mengunjungi kalian bersama bibi kecil. He Tianba, ucap Qingling lalu menghampirinya sambil memasangkan cincin penyimpanan tingkat langit pada jari He Tianba yang berisi berbagai sumber daya langka yang cukup banyak. Sesuai keinginanmu yang tidak ingin ikut bersama kami, aku ingin dirimu berlatih dengan giat hingga saatnya tiba, kalian berdua dapat mengunjungi kami di Sekte Gunung Emas. Terima kasih guru, murid mendengar, ucapnya sambil berlutut dengan hormat. Sebelum pergi, King Ruo memanggil Yongjun untuk berpamitan kepada kakek dan neneknya. Semua orang yang berada di tempat itu sangat terkejut saat melihat King Yongjun yang sudah berada di ranah tingkat surga. Yongjun menatap semua orang dengan tatapan hangat, lalu mengambil sikap dan berlutut di hadapan kakek dan neneknya dengan hormat. King Ruo lalu mengendong Yongjun. Ayah, ibu, Zishu, kakak pergi dulu. Berlatihlah yang giat, ucap King Ruo. Baik kakak, semuanya, aku pergi dulu, ucap King Yongjun dengan hormat. Setelah berpamitan pada semua orang, King Ruo, Qingling dan Yongjun lalu meninggalkan hutan bambu emas menuju rantai pegunungan petir. Setelah King Ruo pergi, semua orang yang berada di tempat itu lalu membubarkan diri. Timur Kota Perak, Yongjun berada dalam pelukan King Ruo terlihat sangat bahagia, matanya yang tajam terlihat berbinar-binar saat melihat pemandangan baru yang indah di setiap tempat yang dilewatinya. Ayah, apakah semua tempat di wilayah barat memang seperti ini? Tanya King Yongjun. Jun-er, jika tidak karena kekacauan berapa tahun yang lalu, tempat ini akan terlihat sangat begitu indah. Ayah, kemana tujuan kita? Tanyanya. Ayah akan membawamu untuk menemui seseorang. Tidak beberapa lama kemudian, mereka akhirnya tiba di rantai pegunungan petir, dan memasuki sebuah goa yang dilindungi mantra formasi tingkat tinggi. Ayah, Jun-er, kita akan menemui kakek guru. Setelah memasuki mulut goa, keluarga kecil itu muncul di sebuah istana kuno yang megah dengan aura yang mencekam. Kedatangan mereka bertiga langsung disambut oleh tatapanmu hangat Luo Feng. Ruo-er, ayah guru, aku ingin pamit. Jun-er, Yongjun lalu maju selangkah sambil menangkupkan tangannya lalu berlutut dengan hormat. Kakek guru, aku King Yongjun, memberi hormat, ucapnya lalu bersujud sebanyak 3 kali. Jun-er, kamu sangat luar biasa. Sambil memeluk Yongjun dengan hangat. Mun-er, berlatihlah dengan giat supaya menjadi kuat. Sambil memasangkan armor jangkrik emas. Kakek guru, terima kasih. Aku akan berlatih dengan giat supaya bisa menjadi kuat sama seperti dirimu dan ayah. Bagus, kakek senang mendengarnya, sambil memberikan King Ruo satu buah lainnya. Setelah cukup lama berbasa-basi, King Ruo keluar dari dunia kecil itu dan meninggalkan kota Perak. Setelah terbang beberapa hari, Yongjun mulai terbiasa. Secara garis besar, dia sudah dapat melihat wilayah barat yang terlihat indah, dengan sebagian tempat yang masih rusak. Kakak, kemana rute kita? Tanya Qingling. Aku ingin langsung ke sekte terlebih dahulu, setelah itu pergi ke wilayah timur, jawab King Ruo. Ayah, apakah boleh aku kembali ke dunia jiwa? Aku ingin berlatih di sana. Yongjun menyela. Tentu saja boleh. King Ruo lalu membuka celah dimensi dan membiarkan Yongjun masuk secara perlahan. 1 bulan kemudian, mereka berdua tiba di jantung wilayah barat, yaitu kota awan biru. Dengan tenang King Ruo dan Qingling memasuki gerbang kota awan biru. Setelah melewati gerbang pemeriksaan, mereka berdua lalu memasuki kota itu untuk mencari penginapan dan beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Kakak, sepertinya ada perubahan besar-besaran di kota ini, ucap Qingling. Aku rasa juga demikian, jawab King Ruo. Perubahan besar-besaran itu terlihat dari penjaga kota yang kini merupakan para tingkat pertapa,
bahkan di dalam kota berkeliaran beberapa para kultivator tingkat dewa. Dengan banyaknya kultivator tingkat dewa, kehadiran King Ruo dan King Ling kini menjadi biasa-biasa saja, sehingga tidak ada yang memperhatikan kedatangannya. Kota Awan Biru sebagai pusat wilayah barat juga mengalami imbas dari kekacauan yang telah terjadi. Walaupun mengalami kerusakan, setidaknya kota itu sepertinya sedikit terlindungi. Berbeda sekali dengan kota-kota lainnya yang hancur secara total. Tampak bangunan-bangunan baru terbangun dengan megah dan indah. Sungguh perang dan kekacauan itu telah mengubah segalanya menjadi sedikit lebih baik, batin King Ruo, karena kelemahan dan kehilangan yang mereka rasakan dalam peristiwa tersebut memacu mereka untuk menjadi lebih kuat. Setelah tiba di penginapan, King Ruo lalu memesan kamar dan makanan di tempat itu. Di dalam kamar, setelah menikmati makanan yang telah disediakan oleh pihak penginapan, King Ruo dan King Ling lalu melanjutkan aktivitas mereka dengan mengganti pakaian lalu berkultivasi. Di dalam restoran penginapan, di sebuah meja yang berada di pojok ruangan, duduk 6 pemuda dengan pakaian mewah yang menandakan mereka sebagai golongan bangsawan. "Saudara, apakah Anda mengenali kedua tamu yang sebelumnya tiba?" tanya seorang pemuda pada temannya yang sedang menyesap arak dengan tenang. "Aku tidak tahu, yang pasti mereka adalah kultivator tingkat dewa," jawab pemuda tersebut dengan santai. "Saudara, aku sepertinya mengenali orang tersebut tetapi aku tidak yakin." "Maksud saudara?" "Aku merasa pemuda tersebut adalah penguasa barat, tetapi aku tidak yakin karena tubuhnya begitu kurus." Dengan seketika pemuda yang sedang menikmati arak tersebut meletakkan gelasnya dan menatap temannya dengan lekat. "Apakah saudara yakin itu orangnya?" "Entahlah, aku tidak yakin, tetapi identitas sang wanita itu terlihat sepertinya istrinya. Jika demikian, maka kita akan tetap berada di tempat ini dan menunggunya keluar untuk memastikan apakah benar dia orangnya." "Jika demikian, baiklah," jawab kelima pemuda lainnya lalu melanjutkan acara minum-minum mereka dengan tenang. 3 hari berselang, King Ruo dan King Ling masih belum juga keluar dari kamarnya, sehingga membuat para pemuda yang menunggunya di restoran lantai dasar penginapan menjadi penasaran. Salah satu di antara mereka lalu menghampiri pelayan penginapan dan menanyakan keberadaan King Ruo dan King Ling. "Mereka masih berada di dalam kamarnya, Tuan." Sang pelayan lalu menjelaskan bahwa orang yang mereka cari telah memesan kamar selama 5 hari. "Terima kasih Nyonya atas informasinya, jika yang bersangkutan keluar, segera hubungi kami." Pemuda tersebut lalu meninggalkan pelayan penginapan dengan tatapan penasaran. "Sudahlah, itu bukan urusanku," ucap sang pelayan lalu pergi. Di dalam kamar, King Ruo dan King Ling mengakhiri kultivasi mereka lalu menyantap buah-buahan abadi. "Kakak, apakah kita akan segera berangkat?" "Ling sebaiknya kita menunggu malam. Selain itu aku ingin mengawasi klan Su terlebih dahulu, bagaimana?" King Ling menganggukkan kepalanya lalu minta izin memasuki dunia jiwa untuk mengunjungi King Yongjun yang sedang berlatih. "Jika demikian, mari kita pergi bersama, lagi pula aku juga ingin melihat perkembangannya," ucap King Ruo. King Ruo lalu membawa King Ling memasuki dunia jiwa. Di dalam dunia jiwa kedatangan King Ruo dan King Ling disambut tatapan bahagia King Yongjun. "Ayah, Ibu, senang melihat kalian berdua," ucap King Yongjun menyambut kedua orang tuanya dengan bahagia. "Jun ayah dan ibu juga senang, terlebih lagi dengan tingkat kultivasimu," balas mereka. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan, terjadi 2 kali peningkatan kultivasi, dari ranah surga tingkat dasar, naik ke ranah surga tingkat puncak yang sewaktu-waktu akan berubah menjadi ranah tingkat raja. Tidak jauh dari Yongjun yang sedang berlatih, duduk Husan dan yang lainnya. "Penguasa, Nyonya," ucap mereka menyapa kedatangan King Ruo dan King Ling dengan hormat. King Ruo tersenyum dan mengangguk kepada mereka semua sebagai balasannya. Dia lalu mengedarkan mata emasnya memindai jenis teknik kultivasi yang dipilih oleh King Yongjun. Sungguh pilihan yang cerdas, batinnya saat melihat teknik yang dipilih oleh Yongjun merupakan teknik tingkat tinggi. "Jun teknik kultivasimu,"
Teknik kultivasi tubuh Dewa Abadi Ayah. Aku sendiri yang memilihnya, sedangkan Paman Husan dan yang lain membantuku untuk mempelajari tekniknya. Bagus, ini sangat luar biasa. Apakah kamu tahu kelebihan dan kelemahannya? Tentu Ayah. Yongjun lalu menjabarkan kelebihan dan kelemahan dari teknik kultivasi yang dipilihnya. Kelebihannya, teknik itu dapat meningkatkan kekuatan seseorang beberapa kali lipat, sedangkan kelemahannya adalah memerlukan banyak sumber daya, dan itu sudah teratasi dengan banyaknya sumber daya di dunia jiwa ini, jawabnya cerdas. King Ruo dan King Ling tersenyum bangga. Lanjutkan latihanmu bersama Paman Husan dan yang lainnya. Jika kamu perlu sesuatu katakan pada mereka atau hubungi ayah secara langsung. Baik Ayah. Menjelang malam, King Ruo dan King Ling lalu meninggalkan Yongjun bersama Husan dan yang lainnya lalu kembali ke dunia nyata. Kakak, apakah kita langsung pergi ke klan Su? Tanya King Ruo. King Ruo menganggukkan kepalanya lalu meninggalkan catatan di atas meja, bahwa mereka telah meninggalkan tempat itu. Dua sinar keemasan melesat keluar dari kamar menuju wilayah selatan kota awan biru. Sambil meninggalkan penginapan, King Ruo dan King Ling lalu pergi ke istana kota, mengawasi keadaan Raja Liang Kun. Dari celah dimensi, King Ruo dan King Ling dapat melihat Raja Liang Kun sedang mengadakan pertemuan di aula istana. Setidaknya dia selamat dari kekacauan itu, batin King Ruo senang. Setelah mengawasi keadaan Raja Liang Kun, mereka berdua lalu bergerak dan mengawasi seluruh kota. Kakak Ruo, sepertinya kota ini aman-aman saja. Benar, jawab King Ruo lalu melanjutkan perjalanan mereka ke arah selatan. Tengah malam, mereka berdua tiba di langit klan Su dan mengawasi tempat itu dengan tenang. Untuk memastikan keamanannya, King Ruo lalu memindai dengan mata emas, dan berusaha merasakan keberadaan King Yang Gang dan istrinya Su Lian. Ling Er, sepertinya klan ini baik-baik saja walaupun pun ada kerusakan di berbagai tempat, tetapi setidaknya tempat ini masih aman. Selain itu, aku juga tidak merasakan keberadaan saudara Yang Gang dan Su Lian. Mungkin saudara Yang Gang dan Su Lian sudah pergi ke Sekte Gunung Emas, karena 3 tahun yang lalu mereka juga mengatakan bahwa akan ikut bersama saudara Helong dan Hielong. Tiba-tiba wajah King Ruo sedikit berubah, karena saat itu dirinya tidak dapat menghadiri pernikahan kedua saudaranya Helong dan Hielong, karena tertahan di Pulau Nanren. Setelah selesai mengamati tempat tersebut, dan memastikan keamanannya, King Ruo lalu membawa King Ling meninggalkan tempat itu bergerak ke arah timur menuju kota emas. Setelah berada di luar kota awan biru, King Ruo lalu memanggil Si. Penguasa, Nyonya, ucap Si muncul dengan tubuh besarnya menyapa King Ruo dan King Ling dengan hormat. King Ruo dan King Ling naik ke atas punggung ular putih bersayap itu dan memintanya untuk bergerak ke arah timur. Baik penguasa, jawab Si lalu melesat dengan kecepatan tinggi. 2 hari kemudian, di restoran yang King Ruo tinggalkan sebelumnya, salah satu pemuda yang menunggu King Ruo dan King Ling sebelumnya menghampiri pelayan penginapan dan menanyakan keberadaan King Ruo dan King Ling. Pelayan, bagaimana dengan tamu kamar yang kami tanyakan sebelumnya? Tanya pemuda tersebut. Sebentar tuan, akan kami periksa. Dengan bergegas pelayan tersebut lalu menuju kamar yang ditinggali King Ruo dan King Ling sebelumnya. Tuan, Nyonya, apakah Anda ada di dalam? Sang pelayan memanggil King Ruo dan King Ling beberapa kali, hingga dirinya memberanikan diri memastikan keadaan dengan memasuki ruangan itu. Benar-benar kosong. Sang pelayan mengedarkan pandangannya dan memeriksa seluruh ruangan, lalu menemukan selembar surat yang berisi pemberitahuan bahwa mereka telah pergi dari kamar tersebut. Selain itu, tergeletak beberapa kristal jiwa sebagai tips pada pelayan. Setelah selesai mengawasi kamar tersebut, sang pelayan lalu menemui para pemuda yang menanyakan keberadaan King Ruo dan King Ling sebelumnya. Tuan-tuan, orang yang Anda cari sebelumnya ternyata sudah pergi beberapa waktu yang lalu, ucap sang pelayan. Apa? Ucap mereka terkejut. Para pemuda itu tampak terkejut, karena dari 2 hari yang lalu, mereka bahkan tidak meninggalkan lantai dasar yang merupakan jalan keluar dari penginapan tersebut.
Mereka berenam saling berpandangan. Aku yakin itu pasti dia. Aku tidak yakin, karena bisa saja itu orang lain dan bukan hal yang aneh ketika orang itu menghindari seseorang atau bahkan menyembunyikan identitasnya, selain yang lain. Baiklah, tidak perlu diperdebatkan. Jika demikian, kita tetap melanjutkan misi untuk mencari pecahan artefak terlarang itu. Aku tidak ingin para tetua memarahi kita. Lagi pula sebagai murid Sekte Cahaya Abadi, keberadaan kita di wilayah barat bukanlah sesuatu yang perlu diributkan. Saudara, jika orang itu merupakan penguasa dari barat, apa yang harus kita lakukan? Jaga dan rahasiakan keberadaannya, kita tidak ingin orang-orang aliran hitam mengetahui identitasnya. Keenam pemuda itu lalu meninggalkan restoran penginapan tersebut dan melanjutkan misi mereka. Keberadaan murid sekte aliran putih di wilayah barat merupakan pemandangan yang lazim, karena sejak 5 tahun setelah kehilangan King Ruo, mereka terus berdatangan untuk mencari sisa pecahan artefak yang menurut mereka belum ditemukan itu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.